Boleh jawab nggak tahu nggak? Nggak boleh. Aku nggak sih, positif negatif sih. Jadi kalau Aku orangnya udah pendiam, masa aku cari yang pendiam lagi, dia harus yang beda. Kenapa? Kalau sama itu apa ya, monoton gak sih? biar lebih dunia ini lebih berwarna. Kalau akunya baik, terus kayak nganggapnya juga oh nggak apa-apa, kayak kan jadi saling ngerti gitu, ya kan sehat gitu kan, kayak dia juga nganggep gitu, ya bagus. Tapi kalau kayak aku nganggap ih bosan deh sama, kayak aku nggak mau kayak gitu, ya kan jadinya nggak sehat. Kayak apa-apa sama, nggak ada apa sih, ya nggak ada yang beda. Menurut Mbak Ri itu, ketika kita mau nyari pasangan, itu kita yang nyarinya yang, kan ada yang bilang sama nih, entah MBTI atau apa, tapi menurut Mbak Ri itu benar nggak? Harus milih sama atau enggak gitu ya? Menurutku nggak bisa sih dibilang harus nyari yang sama atau nyari yang beda banget gitu. Karena menurutku ketika seseorang itu saling tertarik, pasti ada persamaannya. Nggak mungkin ada oh beda semua atau sama gitu. Kayaknya nggak bisa sih, harus pilih salah satu gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih kita cari pasangan berdasarkan kayak kesamaan gitu, itu mungkin nggak sih? Maksudnya hampir semua gitu, atau emang ya nggak bisa kayak gitu? Kan manusia nggak ada yang sama persis gitu, tapi memang ada beberapa prinsip yang kalau aku secara pribadi ya harus ada yang sama gitu, yang prinsip dasar yang nggak bisa tidak gitu ya. Misalnya hal-hal tentang iman atau keyakinan gitu, jelas-jelas yaitu mungkin masing-masing orang punya pendapat gitu loh. Tapi kalau aku berdasarkan firman Tuhan kan, bahwa harus pasangan yang seimbang. Yang seimbang itu kalau menurut dari ayat itu adalah berarti yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Jadi terang nggak mungkin bisa bersatu dengan gelap. Itu kan yang hal yang prinsip sama, yang nggak bisa beda gitu. Oh, jadi kalau misal dari Mbak Ri sendiri ada batasan nggak antara mana yang boleh sama, oh yang pokoknya sama tuh yang ini. Nah, tapi kalau yang beda itu ada batasannya nggak, bisa entah apa kayak gitu. Yang sama hal-hal yang dasar kayak gitu menurutku, hal-hal yang iman gitu ya. Kalau yang berbeda, asal kalau menurutku perbedaan itu bisa dibicarakan terlebih dahulu gitu. Kemudian ternyata perbedaan itu akan mengganggu di kemudian hari gitu ya, tentang relasi mereka berdua, itu mending ya dibicarain. Kalau nggak bisa ya lebih baik ya dipikirkan lagi apakah sebuah hubungan akan berlanjut atau enggak. Kalau menurut Mbak Ri nih, relasi yang sehat itu relasi yang seperti itu. Kan ada orang yang biasa bilang kan, oh ya udah relasi itu kami sehat-sehat aja, baik-baik aja, karena kayak dia pas untuk aku pas untuk dia, jadi kayak mereka itu bisa saling kompromi gitu. Tapi kan ada batasannya juga nggak sih Mbak, kayak gitu? Iya. Sebenarnya relasi yang sehat ya jelas yang relasi yang saling membangun gitu ya. Kalau ini ya, misalnya ketika seorang gitu ya, seorang dengan yang lain itu saling tertarik, sebenarnya tanpa sadar mereka punya membawa kebutuhan satu dengan yang lain gitu. Ya misalnya yang cewek dia punya kebutuhan yang tanpa sadar dipenuhi oleh yang cowok, demikian sebaliknya. Jadi kalau kasih contoh aja ya, misalnya konkretnya, misalnya cewek itu punya kebutuhannya adalah kasih gitu, karena dia nggak mendapat kasih gitu dari papanya atau orang tuanya. Jadi dia merasa bahwa cowoknya, pasangannya itu bisa memenuhinya gitu. Terus yang cowok ternyata kebutuhannya dia merasa berharga kalau dia memberikan sesuatu, dia melakukan sesuatu. Jadinya tanpa sadar mereka jadi klop gitu. Jadi kebutuhan masing-masing saling ketemu gitu. Tapi bisa bahaya juga pada akhirnya kalau
ternyata itu adalah sama-sama sebenarnya nggak sehat gitu, mereka nggak bertumbuh dengan baik, istilahnya. Jadi dua-duanya saling menyuburkan luka gitu ya. Nah itu kalau yang sehat kan seharusnya mereka bisa ya bertumbuh bersama gitu. Nah bahayanya misalnya ternyata ceweknya menyadari lukanya, kemudian dia jadi lebih mandiri misalnya, tidak bergantung sama yang cowok gitu. Terus yang cowok jadi, loh kok dia nggak jadi ini lagi minta tolong aku, kok dia lakukan sendiri, terus dia merasa nggak dibutuhkan. Jadi memang dalam sebuah relasi perlu yaitu saling bertumbuh sih kalau bisa. Ya bagusnya kalau pengen berrelasi ya harusnya sama-sama udah siap dulu gitu ya, maksudnya ya Kak aku pengen berrelasi sama kamu karena emang untuk berrelasi bukan karena konsep membutuhkan gitu ya Kak ya. Jadi kan konsep pasangan yang baik ya saya bukan untuk menerima, ya memang itu bonus ya, kan saling menerima, kita harus belajar memberi dan menerima. Tapi kalau menjadikan pasangan sebagai tempat untuk memenuhi segala kebutuhan kita, nah itu masalah nantinya di kemudian hari gitu. Nah, jadi menurut Mbak Ari kan ada yang konsep pasangan sepadan. Nah itu sebenarnya konteksnya gimana sih Mbak? Iya, itu konteks itu muncul di kitab Kejadian 2 ketika Tuhan memberikan kepada Adam Hawa. Makanya dia memberikan pasangan yang sepadan. Dalam konteks Kejadian pada waktu itu arti sepadan adalah setara. Jadi dalam arti kedudukan ya, artinya tidak lebih rendah atau bisa direndahkan gitu ya. Jadi beda sama yang kita bicarakan tadi bahwa sepadan itu harus sama semua, enggak, tapi memandang bahwa pasangan itu adalah setara di mata Tuhan, dia tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi gitu, sepadan gitu. Dan harusnya kita juga dalam relasi bisa mandang pasangan gitu ya, kalau kita itu setara, nggak ada yang lebih dari siapa gitu ya. Iya, setara di mata Tuhan, walaupun memang di Alkitab juga ada konteks bahwa suami akan menjadi pemimpin gitu ya, itu perannya. Tapi dalam pandangan Allah, laki-laki dan perempuan adalah sama gitu. Artinya konteks itu ya sepadan di Kejadian 2. Cuma mungkin yang pemimpin itu secara tanggung jawab aja ya. Oke. Stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us. Jangan aku habis putus. Turunkan ego, coba untuk saling ngerti, memahami, kayak gitu sih. Itu pesan untuk diri sendiri. Ya kan untuk relasi, jadi bisa untuk saya dan untuk siapa saja agar harmonis. I guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt.